Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Hari ini kita kembali berjumpa di video pembelajaran yang dimana pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 1. Hari ini kita memasuki bab 2, yaitu anggota tubuh dan kegunaannya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan tubuhku. Ajarilah kami selalu untuk dapat memelihara tubuh kami dengan baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menciptakan tubuh kita dan anggota-anggotanya. Ada mata, kepala, hidung, telinga, mulut, kaki, tangan, dan yang lainnya. Setiap anggota tubuh mempunyai fungsi dan kegunaannya yang berbeda-beda. Semua anggota tubuh harus digunakan dengan baik. Setiap hari kita harus merawat dan membersihkannya. Kita harus bersyukur atas anggota tubuh yang diciptakan Tuhan. Anak-anak ibu yang terkasih, hari ini ibu mengajak kamu untuk mengamati gambar yang ada pada video ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, aku bernyanyi dengan mulut. Gambar 2, aku bersalaman dengan tangan. Gambar 3, aku berlari dengan kaki. Dari gambar yang kita amati bahwa anggota tubuh mempunyai kegunaannya masing-masing. Mulut bukan hanya untuk bernyanyi, tetapi mulut untuk makan, mulut untuk mengucapkan perkataan yang baik. Nah, sedangkan tangan bukan hanya untuk bersalam. Nah, tangan itu juga kita gunakan untuk menulis dan tidak memukul teman. Nah, kaki itu gunanya juga bukan hanya untuk berlari ya. Nah, kaki itu kita gunakan untuk berjalan. Tuhan menciptakan kamu kaki bukan hanya untuk berlari, bahkan bukan untuk menendang teman ya. Kaki itu kamu gunakan untuk menendang bola, agar kamu dapat bermain bola. Nah, Tuhan sangat baik menciptakan semua anggota tubuh kita. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, kamu harus menggunakan anggota tubuh sesuai dengan kegunaannya. Gunakanlah anggota tubuh untuk berbuat baik. Jangan kamu gunakan anggota tubuhmu tidak berbuat yang baik. Anak-anak ibu yang terkasih, di sini ibu mengajak kamu untuk mendengarkan cerita. Tangan berkata, aku yang paling berguna jika mau makan, tangan yang memasukkan makanan ke mulut. Mulut menjawab, hai tangan, jangan sombong. Aku yang mengunyah makanan dan menelan hingga masuk ke perut, maka aku yang paling berguna. Lalu kaki meloncat dan berkata, aku yang paling berguna untuk berjalan mengambil makanan. Aku juga yang berjalan ke sekolah. Hidung pun berteriak, aku yang paling berjasa. Aku yang mencium sedapnya makanan dan mencium wanginya bunga ketika kita berjalan di taman. Telinga berkata, aku yang paling berjasa. Aku yang mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan mama. Mata berkata, aku yang paling berguna. Aku melihat segala sesuatu. Lalu tiba-tiba stoplah kepala berkata, semua anggota tubuh berguna. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Dan apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Hidung mencium sedapnya makanan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke mulut.
telinga mendengar nasihat guru. Tapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru percuma. Jadi semua anggota tubuh berguna. Semua harus bekerja sama. Anak-anak, di sini kita mendengarkan cerita dari 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 20. Allah menciptakan anggota tubuh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andaikan tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andaikan kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Anak-anak ibu yang terkasih, dari cerita 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 20, Tuhan menciptakan anggota tubuh kita, kepala, mata, mulut, hidung, kaki, tangan, rambut, dan sebagainya. Semua anggota tubuh sama pentingnya. Mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, mulut untuk bernyanyi, tangan untuk memegang, telinga untuk mendengar. Anggota tubuh semuanya berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing. Anggota tubuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Untuk tugas agamanya tidak ada ya sayang. Kamu cukup hanya memahami materi hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.